Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perkalian aljabar. Sebelum kita lanjutkan, kita akan sedikit mereview materi yang kemarin sudah kita bahas. Kemarin kita sudah bahas sampai bentuk satu suku dikalikan dengan dua suku ya. Misalkan kita punya 2M dikalikan dengan P ditambah dengan Q ya. Nah, maka cara mengalikannya, teman-teman kalikan satu suku dengan satu suku yang di dalam kurung. Misalkan yang pertama kita kalikan dulu 2M dengan P, atau teman-teman bisa tuliskan di sini dalam bentuk 2M dikali dengan P. Nah, selanjutnya baru teman-teman tambahkan dengan hasil dari 2M dikalikan dengan Q ya, ditambah dengan 2M dikali Q. Nah, maka hasilnya bisa teman-teman tuliskan menjadi 2MP ditambah dengan 2MQ. Nah, apakah bentuk seperti ini bisa disederhanakan? Nah, dikarenakan variabelnya, di sini variabelnya adalah MP, di sini variabelnya adalah MQ, variabelnya berbeda, maka ini sukunya tidak sejenis sehingga tidak bisa dijumlahkan ya. Jadi tetap biarkan hasilnya seperti ini. Nah, itu review yang kemarin. Nah, yang sekarang kita akan mempelajari bentuk yang lainnya. Kalau di sini satu suku kita kalikan dengan dua suku. Nah, bagaimana kalau bentuk yang selanjutnya adalah satu suku dikalikan dengan tiga suku ya. Misalkan bentuk yang pertamanya adalah satu suku dikalikan dengan tiga suku ya. Nah, maka bagaimana cara mengalikannya? Sama seperti ini ya. Jadi satu suku ini kita kalikan satu persatu ke dalam kurung. Jadi misalkan pertama kita kalikan dulu P dikali A ya. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah AP. Boleh nggak Bu nulisnya PA? Nah, boleh ya sebetulnya, tapi secara aturan yang benar bahwa penulisan aljabar itu harus alfabetis. Jadi memperhatikan urutan. Karena A secara alfabetis jauh lebih dulu daripada P, maka kita tuliskan sebagai AP ya. Nah, yang selanjutnya kita kalikan P dengan B ya. Nah, berarti di sini karena tandanya tambah, kita tambahkan dengan hasil P dikali B. Berarti apa? BP ya. Dan yang terakhir kita kalikan P dengan C. Ini kemana ya? Ke atas aja ya. Oke, ke atas. Nah, P dikali C. Hasilnya berarti di sini karena tandanya tambah, berarti ditambah P kali C, hasilnya CP. Nah, apakah ini bisa disederhanakan? Tinggal ke teman-teman lihat di sini variabelnya sama atau tidak, sukunya sejenis atau tidak ya. Nah, meskipun semuanya punya P, tapi di sini variabelnya adalah AP, BP dan CP. Ini adalah suku yang tidak sejenis, maka tidak usah disederhanakan. Jadi bentuknya seperti ini saja ya. Oke, kita coba contoh yang lainnya ya. Contoh yang lainnya, misalkan 2M dikalikan dengan 3M dikurang 2M ditambah dengan 4P. Seperti ini ya contohnya. Nah,
Maka cara menyelesaikannya kita kalikan satu persatu sukunya. Suku pertama 2M kita kalikan dengan 3N. Nah, ingat mengalikannya pertama koefisiennya dulu ya. 2 dikali 3 hasilnya berapa? 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Oke. Selanjutnya baru variabelnya. Variabelnya adalah M dengan N. Maka kita kalikan M dengan N, maka hasilnya menjadi MN. Ya. Oke, yang selanjutnya 2M ini kita kalikan dengan negatif 2M. Ya. Nah, maka di sini kan tandanya kurang ya. Tandanya kurang, berarti kita tulis dulu kurang. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. M dikalikan M. Ingat, kalau sama di sini pangkatnya 1, pangkatnya 1, maka menjadi M pangkat 2. Ya. Selanjutnya yang terakhir 2M kita kalikan dengan 4P. Nah, lihat dulu penghubungnya adalah tanda tambah. Maka di sini tuliskan tambah. 2 dikali 4 adalah 8. M dikali P adalah MP. Nah, di sini juga tidak ada bentuk yang sejenis ya, atau suku yang sejenis, sehingga kita cukup menuliskannya seperti ini. Nah, ini perkalian untuk bentuk satu suku dikalikan dengan 3 suku. Nah, bentuk yang selanjutnya adalah 2 suku dikalikan dengan 2 suku. Ya, jadi misalkan X ditambah B, ya, ini kan 2 suku ya, suku X, suku B, dikalikan dengan Y ditambah C. Nah, seperti ini ya, X tambah B dikalikan Y tambah C. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mengalikannya? Ada istilah yang namanya kali pelangi ya, atau disebut juga setengah capit kepiting ya. Silahkan nanti teman-teman lihat gambarnya lebih mendekati kemana. Nah, cara mengalikannya seperti apa? Jadi di sini kan X tambah B. Nah, yang pertama, suku pertama ini kan X. Nah, X ini kita akan kalikan dengan kedua suku di bentuk yang kedua ya. Jadi pertama X kita kalikan dengan Y ya. X kita kalikan dengan Y, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah X Y ya. Selanjutnya masih dengan X kan sudah dikalikan dengan Y. Selanjutnya X kita kalikan dengan C ya. X kita kalikan dengan C, maka hasilnya jadi apa? Plus, ini tandanya tambah ya, jadi CX. Ingat ya, alfabetis, jadi bukan XC tapi CX ya. Oke, selanjutnya, nah X sudah dikalikan dengan bentuk yang kedua. Sekarang kita kalikan yang B ini dengan bentuk yang kedua ya. X tidak perlu dikali dengan B ya, karena dia satu bentuk, satu kubu gitu ya. Nah, sekarang yang B kita kalikan dengan Y ya. Hasilnya adalah plus BY ditambah dengan B dikalikan dengan C yang terakhir, maka hasilnya plus C. Oh salah, hasilnya adalah B C. Nah gitu. Jadi perkalian X tambah B dikalikan dengan Y tambah C sama dengan XY ditambah CX ditambah BY ditambah BC ya. Jadi setiap satu bentuk, setiap sukunya dikalikan dengan suku yang ada di bentuk yang kedua gitu ya. Oke, nah kita lihat contohnya ya, contoh yang lebih kompleksnya. Misal kita punya 2M ditambah 3P
P ya, kita kalikan dengan M dikurang P. Nah, misal seperti ini bentuk perkaliannya ya. Nah, pertama kita akan kalikan bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua. Di bentuk yang pertama kita pilih suku yang pertama dulu, yaitu 2M. Nah, 2M kita kalikan dengan M. 2M dikalikan dengan M, maka hasilnya menjadi 2M pangkat 2. 2M pangkat 2. Ya. Nah, selanjutnya 2M kita kalikan lagi dengan negatif P. Ya. Nah, ingat, di sini tandanya kurang. 2M ini kan positif ya. Ini negatif, berarti hasilnya jadi negatif. 2M dikali P berarti 2M P. Ya. Selanjutnya 3P. Nah, bentuk suku yang kedua di bentuk pertama kita kalikan dengan M. Maka hasilnya menjadi plus 3MP. Dan yang terakhir 3P kita kalikan dengan negatif P. Maka hasilnya menjadi negatif 3P pangkat 2. Ya. Oke. Nah, semuanya sudah kita kalikan ya. Nah, ini bentuk yang seperti ini, yang merah ini ada yang bilang katanya bentuk pelangi, ada yang bilang juga bentuk setengah capit kepiting ya. Makanya dikenal sebagai perkalian pelangi atau perkalian setengah capit kepiting. Oke. Nah, coba teman-teman perhatikan hasilnya. Di sini apakah bentuknya sudah sederhana atau belum? Dengan cara apakah ada variabel yang sama atau suku yang sejenis, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada suku yang sejenis, ya. Negatif 2MP dengan 3MP. Ini sukunya sejenis ya. Suku yang sejenis. Nah, maka kita bisa operasikan yang ini. Ya, kita sederhanakan menjadi seperti apa? 2M kuadratnya tetap ya. Berarti tetap 2M kuadrat karena tidak punya suku yang sejenis. Nah, negatif 2MP ditambah 3MP. Ingat lagi dalam penjumlahan aljabar. Ya. Negatif 2 ditambah 3. Karena ini penjumlahan, sukunya sudah sejenis, maka kita cukup menjumlahkan atau mengoperasikan si koefisiennya saja. Berarti negatif 2 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 1. Ya, plus 1. Plus 1MP. Nah, tapi ingat kembali bahwa ketika koefisiennya 1 tidak ditulis. Berarti kita cukup tuliskan MP. Ya. Dan yang terakhir jangan lupa, jangan sampai tertinggal negatif 3P pangkat 2. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya bisa teman-teman dapatkan seperti ini. Hasilnya 2M kuadrat tambah MP dikurang 3P kuadrat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam perkalian ini sebetulnya teman-teman bisa menggunakan yang namanya perkalian geometri ya. Jadi suku-suku ini teman-teman bisa gunakan, ini cara yang kedua ya. Cara 2. Oke. Teman-teman bisa menggunakan geometri. Jadi seperti perkalian luas ya, luas persegi panjang. Nah, seperti apakah? Di sini kan ada berapa suku totalnya? Ada 4 ya. Di sini ada 4 suku. Nah, misal kita buat sebuah persegi panjang, dibuat menjadi 4 persegi panjang ya. Pertama kita punya 2M tambah 3P ya. Berarti kita tulis di sini 2M, di sini adalah 3P. Jadi kita memutuskan 2M 3P ini sebagai yang horizontal. Kalau ini 2M 3P, di sini juga 2M 3P. Nah, sekarang yang kedua adalah M dikurang P. Nah, kita tulis sebagai yang vertikal. M. Nah, kalau kurang maka di sini tulisnya negatif P. M negatif
Nah, bagaimana cara mengalikannya? Cara mengalikannya adalah seperti ini. Pertama 2M kita kalikan dengan M. Berarti jadi 2M pangkat 2. Ya. Lalu 3P kita kalikan dengan M. Berarti jadi 3MP. Ya. Lalu negatif P dikali 2M. Berarti negatif 2MP. Dan yang terakhir 3P dikalikan negatif P. Berarti negatif 3P pangkat 2. Nah, gitu cara mengalikannya ya. Nanti hasil akhir perkaliannya adalah menjadi seperti ini. Kita tuliskan yang ada di kotaknya. 2M pangkat 2 ditambah 3MP ya, dikurang 2MP dikurangi 3P pangkat 2. Nah, dikarenakan 3MP dikurang 2MP ini sukunya sejenis, maka kita bisa jumlahkan atau kurangkan koefisiennya ya. Maka hasilnya menjadi 2M kuadrat. 3 dikurang 2 berarti 1 ya. 1 itu kalau koefisiennya 1 kita tidak menuliskannya, cukup tuliskan bagian variabelnya. Maka kita tuliskan plus MP dikurangi 3P pangkat 2 gitu. Nah, hasilnya sama ya dengan tadi perkalian pelangi. Jadi teman-teman, untuk mengalihkan bentuk aljabar ini, teman-teman bisa menggunakan perkalian pelangi atau cara yang kedua yaitu menggunakan perkalian geometri. Ya, silakan pilih mana yang lebih memudahkan. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.